Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada perkuliahan rekayasa multimedia. Kali ini kita akan membahas tema tentang apa perbedaan infografik dan motion graphic. Kita sering melihat ada tampilan semacam ini. Nah, gambar-gambar ini adalah disebut dengan infografik. Infografik menampilkan informasi secara grafis, secara gambar. Mind map adalah salah satu infografis yang kita bisa buat secara manual yang memudahkan kita untuk memetakan pikiran. Nah, apa bedanya dengan motion graphic? Berikut kita akan bahas infografik. Kata infografik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari dua buah kata, yaitu info atau information dan grafik atau grafis atau gambar. Infografik atau di dalam bahasa Indonesia dituliskan infografis adalah teknik menyajikan informasi secara visual atau grafis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini adalah salah satu contoh infografis. Infografis ini menceritakan bagaimana perbedaan media tradisional dan media alternatif yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Contoh, untuk yang tradisional itu masih menggunakan metode menulis, menggunakan tulisan. Untuk yang alternatif itu dia gabungan antara tulisan dan gambar, ada ilustrasi di situ. Nah, nanti si user ketika melihat media tradisional itu dari tulisan dia berusaha menginterpretasikan. Nah, untuk yang metode atau media alternatif yang gabungan antara dokumen dan infografik, user itu mendapatkan experience. Nanti, apa itu experience? Itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti ada user experience seperti apa dan seterusnya. Infografis menyampaikan informasi secara visual. Ini adalah cara lama. Jadi menyampaikan informasi secara visual itu sebenarnya secara lama. Zaman dahulu manusia itu menyampaikan informasi sebelum ada ketemu teks ya. Itu dengan menggambar. Banyak zaman manusia purba itu terdapat gambar-gambar yang dilukis di dinding gua untuk menggambarkan kejadian atau peristiwa. Nah, itu adalah salah satu cara menyampaikan info secara visual sebelum teks ditemukan. Pada dasarnya, cara visual seperti ini malah mudah menyampaikan, metode yang termudah untuk menyampaikan informasi. Karena apa? Dia lintas bahasa. Kadang-kadang akan lebih efektif kita menyampaikan informasi tanpa menggunakan bahasa tertentu sehingga semua bangsa itu bisa memahami sebuah informasi tersebut, akan lebih efektif.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa penyampaian informasi secara visual itu memiliki banyak keuntungan dibandingkan bila kita menyampaikan informasi secara teks. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya otaknya itu dapat menangkap lebih cepat informasi secara visual, gambar. Contoh misalkan ketika kita diminta untuk membaca buku teks, buku novel, itu akan lebih, kalau diminta juga dibandingkan dengan kita disuruh baca komik bergambar banyak, lebih senang mana? Buku yang tulisan aja sama buku yang ada gambarnya. Pasti akan lebih senang yang baca buku yang bergambar. Karena ada lagi disuruh minta untuk membandingkan membaca komik gitu ya dengan kita melihat animasinya, film kartunnya, itu akan menghasilkan experience yang berbeda lagi, gitu kan? Kesan usernya akan berbeda. Ada beberapa orang yang saya lebih senang baca komiknya, bisa mendapatkan kesan yang macam-macam, gitu. Imajinasi yang berbeda dibandingkan dengan melihat secara video dan seterusnya. Nah, experience-nya beda-beda, kesannya akan berbeda ditangkap oleh user. Infografis memiliki banyak manfaat untuk penyampaian informasi. Khususnya pada era di mana informasi sangat membludak seperti ini ya. Seperti kita mengalami tsunami informasi ketika bangun tidur, membuka, mengaktifkan gadget gitu kan, langsung tiba-tiba informasi yang masuk begitu banyak. Lihat grup WA gitu langsung, oh ternyata apa ini? Banyak sekali. Chat bisa tiba-tiba ratusan, ribuan dan sebagainya ketika kita baru mengaktifkan perangkat kita. Namun audiens itu ternyata memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk memahami maupun membaca informasi yang disampaikan. Jadi kadang-kadang baca teks pesan gitu, kesimpulannya apa sih ini gitu. Kita sulit menyimpulkan. Nah, infografis ini membantu user untuk menangkap materi informasi dengan lebih cepat tanpa harus melewati teks yang begitu banyak. Zaman sekarang dengan banyak distraction atau pengalihan pikiran, jadi misal nih kita sebenarnya buka HP itu ingin mendapatkan informasi hari ini ada kuliah apa gitu misalkan ya, materi kuliah rekayasa multimedia pagi ini apa, harusnya buka Edmodo gitu kan ya. Tapi ketika kenyataannya kita ke distract, ada notifikasi yang di Facebook ada informasi ini, di Instagram ada informasi itu, distract nih, kita yang harusnya buka Edmodo malah belok melihat yang lain dan seterusnya. Ini adalah distraction. Nah, di era yang penuh distracting seperti ini ya, apalagi kita sekarang belajar daring, belajar secara online, itu distractionnya luar biasa. Kadang-kadang sumber informasi, kadang-kadang kita sulit membedakan sumber informasi yang hoax atau yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, infografis itu diharapkan akan lebih membantu user untuk menyaring mana informasi yang lebih akurat, lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan seterusnya. Kita harus berusaha untuk berhasil mendapatkan perhatian dari target audience. Jadi sebagai seorang pembuat atau membuat aplikasi multimedia, user itu adalah titik tujuan kita, target kita yang harus kita ambil attention-nya, kita ambil perhatiannya, sehingga user tadi itu atau audience itu dapat memahami
mau memahami apa yang ingin kita sampaikan. Ini tepat sekali, media-media infografis ini digunakan untuk kampanye, untuk media sosialisasi ke masyarakat, dan seterusnya. Contohnya ini, mensosialisasikan tentang corona, itu akan lebih mengena ke masyarakat apabila dalam bentuk infografis. Cukup sedikit saja teks yang disampaikan, banyak gambar, akan lebih ada ketertarikan untuk membaca. Infografis itu banyak dipakai di pameran-pameran biasanya untuk menjelaskan sesuatu. Dicetak dalam ukuran besar seperti ini pameran, untuk menceritakan kronologi kejadian, untuk menceritakan sebuah proses, dan seterusnya. Daripada menggunakan teks ketika menampilkan sesuatu, nah orang akan cenderung lebih ingin membaca apabila bentuknya adalah infografis. Nah, tantangannya adalah bagaimana pembaca, audiens, mau memahami informasi yang kita sampaikan jika membaca saja mereka tidak mau. Nah, ini. Sehingga infografis itu menjadi jalan keluar, menjadi kekuatan visual yang menarik, yang akan mengurangi barier antara pemberi pesan kepada penangkap pesan. Inilah, people will have much more interest di sini. Clue-nya di sini ada experience, sehingga people mau stay attention pada sebuah informasi. Jenis-jenis infografis. Infografis ada beberapa jenis. Yang pertama, infografis statis. Infografis statis ini adalah infografis dalam bentuk gambar yang tidak bergerak, statis. Seperti tadi itu gambar coronavirus itu yang adalah gambar statis, tidak bergerak. Biasa dipakai untuk spanduk, explainer, nah itu rata-rata untuk cetak, atau gambar-gambar yang di-share melalui media sosial, dan seterusnya. Seperti contohnya adalah infografis statis adalah yang ada di media cetak, koran-koran, biasanya di headline-nya selain teks besar yang menarik orang untuk membaca, juga ada infografis. Bisa tempel di website. Infografis ini adalah jenis infografis yang paling umum, yang paling sering digunakan, infografis statis ini. Infografis statis dapat diaplikasikan pada berbagai media, seperti misalnya pada event-event pameran. Ini adalah salah satu contoh infografis yang digunakan oleh media luar untuk menceritakan keistimewaan dari kendaraan yang digunakan oleh Presiden Amerika, yang saat itu adalah Presiden Obama. Jadi ada pengadaan kendaraan, nah menceritakan keunggulan dari kendaraan tersebut akan sangat panjang dan lebar ketika harus dituliskan menggunakan teks. Ini bisa jadi berlembar-lembar halaman koran, misalkan seperti itu. Nah, infografis ini membantu media untuk menyampaikan informasi atau berita headline itu dengan cara lebih singkat tetapi mengena kepada user atau audiensnya, sehingga di sini bisa diketahui bahan bakarnya apa dan seterusnya, sehingga orang bisa memaklumi pengadaan barang semacam ini membutuhkan biaya besar karena ada beragam fasilitas yang berbeda dari kebanyakan kendaraan lain dan seterusnya. Infografis ini sangat menolong pemerintah gitu kan ya, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Jenis infografis yang berikutnya setelah tadi infografis dan statis, berikutnya adalah infografis dinamis. Seperti namanya, dinamis, dia berubah-berubah. Infografis statis, maaf salah nih ya. Infografis dinamis adalah infografis dalam bentuk gambar yang bergerak. Istilah infografis dinamis ini, karena dia bergerak, ada yang mengistilahkan dengan nama motion graphic. Motion artinya bergerak, dan grafik dan gambar-gambar bergerak, dan ada yang menamakan istilahnya dengan animasi. Infografis animasi, jadi ada gabungan gitu ya, atau animated infographic, adalah infografis dalam bentuk video animasi. Baik animasinya tersebut adalah dalam bentuk 2 dimensi maupun dalam bentuk 3 dimensi. Infografis ini dapat digunakan pada televisi maupun media online seperti YouTube maupun Vimeo. Infografis animasi dapat lebih menarik. Mengapa? Karena selain elemen visual untuk elemen gambar, dia juga menggunakan gerakan. Ada perubahan frame. Dan ditambah juga ada audio, musik atau sound effect yang dapat memperkuat informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Sehingga user memiliki experience yang berbeda. Jadi, apa yang membedakan infografis dan motion grafis adalah, kalau infografis adalah identik dengan statis, motion grafis adalah sebenarnya sama dengan infografis, cuman dia bergerak atau dinamis. Motion grafis adalah infografis yang dinamis. Demikian. Jadi jangan bingung. Motion graphic pada dasarnya adalah bagian dari infografis. Untuk membuat infografis, terutama infografis animasi, banyak diperlukan tools dan keahlian. Jadi tools yang dibutuhkan antara lain director, animator, ilustrator, dan seterusnya, musik artis, voice over, dan lain-lain. Ini adalah keahlian-keahlian yang harus dikuasai ketika seseorang ingin membangun sebuah motion graphic atau infografis animasi. Kadang-kadang ini tidak bisa dikuasai oleh satu orang, jadi butuh beberapa orang, sehingga akhirnya terkumpul dalam sebuah studio, the group, yang ada seorang ahli animasi, seorang ahli musik, dan seterusnya. Jenis infografis yang berikutnya, selain dia dinamis plus interaktif. Infografis interaktif adalah infografis yang ditampilkan pada website dan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan melalui user interface yang telah didesain. Jadi, selain dia bergerak-gerak, infografis tersebut, user bisa berinteraksi dengannya. Jadi user bisa memilih info apa yang hendak dia dapatkan dan seterusnya, dan akan mendapatkan kesan yang berbeda-beda. Dengan infografis interaktif, pengguna dapat menyesuaikan keinginan eksplorasi informasi yang ingin didapatkan. Dari sisi pihak pembuat infografis itu harus dapat merancang tampilan agar informasi yang disampaikan itu bisa seefektif mungkin sesuai dengan perilaku user. Jadi harus ada pengamatan
ada eksplorasi, ada observasi dahulu, kira-kira usernya siapa, usia berapa, targetnya, dan seterusnya, sehingga informasi tadi tepat sasaran dan efektif, interaksi seperti apa yang hendak dibutuhkan, dan seterusnya. Nah, untuk membuat infografis interaktif ini, diperlukan keahlian seperti desainer, ilustrator, UI dan UX designer. Apa itu UI dan UX? UI, user interface, UX, user experience. Nanti akan pada pertemuan berikutnya akan kita coba bahas apa bedanya UI dan UX dan seterusnya. Programmer dan lain-lain. Pada infografis interaktif, programmer atau developer memiliki peran yang sangat penting agar infografis yang sudah didesain dapat berfungsi dengan maksimal dan tanpa masalah, sehingga jangan sampai ada crash, kita klik tombol ini ternyata larinya kemana dan seterusnya, atau klik satu keluarnya bisa 2 dan seterusnya. Jadi harus ada kesesuaian antara rencana dengan proses pembuatannya. Baik, berikut ini adalah salah satu contoh dari motion graphic atau infografis yang dinamis. Halo semua mahasiswa, sekarang sudah semester berapa? Semangat garap skripsi selalu, agar kelar cepat wisuda. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat garap skripsi, garap skripsi harus semangat. Ingatlah temanmu sudah lulus, jangan sampai kau terjerumus. Bimbinganmu dikebut terus, agar nanti hasilnya bagus. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat garap skripsi, garap skripsi harus semangat. Mulailah dari latar belakang, karena itu patokan. Walau susah saat bimbingan, jangan jadi halangan. Harus tinggalkan zona nyaman, semua demi masa depan. Jangan lupa, keluarga menunggu di rumah, agar cepat kamu wisuda. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.